Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Marsanda Sahar selaku moderator, dan teman-teman saya ada Nurul Yusri, Fahira, Kiki Fatmawati, dan Nirmala yang akan memaparkan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan membaca materi yang pertama, bab 1, pendahuluan latar belakang. Gabinfla adalah kue yang terbuat dari 2 keping biskuit tawar bernama gabin berbentuk persegi yang diberi isian di antara kepingannya. Isian di antara kepingan biskuit yaitu fla susu. Dan kami memberi beberapa topping seperti keju, Oreo, tiramisu, Milo, dan coklat. Kami memilih untuk membuat gabin fla topping selain rasanya yang enak dan aromanya yang wangi. Gabin fla topping ini pembuatannya sangat praktis dan sangat cocok untuk menemani bersantai di pagi dan sore hari. Biskuit gabin sebagai bahan utama karena memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, protein, lemak, dan zat gizi lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh. Untuk usaha ini kami memberikan nama Gabin Lekkert sebagai nama produk, di mana kata Lekkert berasal dari bahasa Belanda yang berarti enak. Gabin adalah bahan utama pembuatan produk yaitu biskuit gabin. Potensi dan peluang pasar. Berdasarkan hasil survei pada produk kami, usaha ini dipilih karena prospek pengolahan gabin ini cukup menjanjikan dilihat dari budaya masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang sangat besar. Produk ini dapat dikonsumsi sebagai kalangan karena harga yang relatif terjangkau serta nilai kepuasan yang tinggi. Pengolahan kue gabin ini juga cukup mudah hanya dengan peralatan sederhana serta tidak diperlukannya keterampilan khusus. Siapapun dapat melakukan pengolahan produk ini, dan usaha gabin fla topping ini akan berlangsung lama karena semua bahan produksi selalu tersedia. Keunggulan produk. Perbedaan antara gabin fla biasa dan gabin fla topping ini terletak pada tambahan topping di atasnya. Gabin fla biasa pada umumnya hanya terdiri dari lapisan gabin, kue dari tepung ketan, dan fla, custard atau krim. Sedangkan gabin fla topping ini memiliki tambahan bahan atau hiasan di atasnya seperti keju, Oreo, tiramisu, Milo, dan coklat untuk memberikan variasi rasa dan tekstur. Keunggulan gabin fla topping ini yaitu terdapat pada penambahan varian rasa dan tekstur yang dapat meningkatkan pengalaman makan dan memberikan kombinasi rasa yang lebih kompleks dan menarik. Selain itu, penambahan topping juga memberikan nilai estetik yang baik, membuat gabin fla topping ini terlihat lebih menarik dan menggugah selera. Dengan adanya topping gabin fla dapat disesuaikan dengan preferensi individu, memungkinkan variasi lebih luas dalam menikmati hidangan tersebut. Karakteristik pasar atau sasaran konsumen. Target utama pasar atau sasaran konsumen kami adalah masyarakat di sekitar tempat usaha. Mahasiswa, teman ke teman juga menggunakan cara online atau dengan cara mencari konsumen melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Materi selanjutnya dilanjutkan kepada presentator yang kedua. Bab 2, gambaran umum rencana usaha, kondisi umum lingkungan. Usaha ini dipilih karena prospek pengolahan gabin ini cukup menjanjikan dilihat dari budaya masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang sangat besar. Produk ini dapat dikonsumsi semua kalangan karena harga yang relatif terjangkau serta nilai kepuasan yang tinggi. Pengolahan kue gabin ini cukup mudah hanya dengan peralatan sederhana serta tidak diperlukannya keterampilan. Sumber bahan baku. Dalam pendirian usaha ini, sumber bahan baku diperoleh dari pembelian di pasar tradisional. Selain harganya lebih efisien, juga dekat dengan lokasi usaha. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pengolahan kue gabin ini juga cukup mudah hanya dengan peralatan sederhana, serta tidak diperlukannya keterampilan. Kue gabin fla susu merupakan jenis kuliner tradisional khas Indonesia di era 90-an. Fla tersebut dari campuran tepung terigu, susu, gula, mentega, dan lainnya, di antara biskuit yang bernama gabin, yang kemudian digoreng dan menghasilkan cita rasa
khas di luar dan lembut di dalam. Peluang dan strategi pemasaran. Peluang usaha Gabin Flat Topping ini sangat menjanjikan karena banyak diminati masyarakat. Juga akan berlangsung lama karena semua bahan produksi selalu tersedia dan kondisi masyarakat yang konsumtif sehingga memudahkan kami untuk memasarkan. Adapun strategi pemasaran produk kami yaitu menjaga kualitas rasa dengan cara tidak sembarangan menambah atau mengurangi bahan-bahan pengolahan kue Gabin. Mengembangkan produk dengan cara mempromosikan bisnis kami di lingkungan sekitar maupun sosial media dan bersikap sopan dan ramah kepada konsumen. Laporan arus kas penjualan tunai sebesar 10 juta, arus kas keluar beli bahan Gabin 700.000, beli bahan terigu 700.000, beli bahan minyak goreng 800.000, beli bahan margarin 792.000, beli bahan susu 456.000, beli bahan gula 272.000, beli bahan vanili 100.000, beli bahan telur 360.000, beli bahan garam 60.000, beli bahan topping 600.000, biaya listrik dan air 1 juta, biaya stand 2 juta, biaya peralatan 1.160.000, biaya transportasi 1 juta. Baik, saya lanjut ke metode pelaksanaan. Pertama itu input alat, panci, teflon, kompor dan tabung gas, spatula, wajan, saringan, gelas ukur, wadah, piring, sendok, mangkok, whisk, capitan, kemasan atau packing. Bahannya biskuit Gabin atau cracker Hatari, margarin, tepung terigu, minyak goreng, susu kental manis, gula, vanila, garam, telur, air, Oreo, meses, cocoa chips, keju, glaze, coklat, tiramisu, dan green tea. Yang kedua, proses. Campurkan tepung terigu, kuning telur, margarin, gula pasir, susu kental manis, air, dan garam. Lalu aduk hingga tidak ada lagi gumpalan. Lalu masak dengan api yang sedang, aduk terus hingga mengental dan kalis. Setelah kalis, matikan dan dinginkan. Kemudian ambil satu malkis lalu isi dengan flas susu yang sudah didinginkan. Setelah itu ditutup kembali dengan satu keping malkis di atasnya. Ratakan dan lakukan hingga habis. Lalu panaskan minyak, lalu olesi telur di setiap sisi, kemudian goreng. Goreng sebentar saja hingga kecoklatan. Angkat dan tiriskan lalu potong kue Gabin menjadi 2 bagian, lalu sajikan menggunakan topping sesuai selera. Yang ketiga, output. Output yang dihasilkan dari produk yang kami buat yaitu seperti pada gambar di samping, di mana Gabin plus susu, kue yang terbuat dari 2 keping biskuit bernama Gabin, berbentuk persegi yang diberi isian plus susu, dan kami beri topping glaze dan hiasan seperti keju, chocolate chips, dan lain-lain sesuai selera. Yang keempat, evaluasi. Tahap ini yang akan kami lakukan adalah tahap evaluasi yang akan dilakukan pada saat produksi produk kami telah selesai. Tahap evaluasi itu berisikan laporan pada kegiatan mulai dari tahap praproduksi sampai tahap produksi dengan lama waktu tertentu. Tahap pelaporan ini kami buat dan keuntungan yang didapat sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Baik, saya lanjut ke pembaca materi yang keempat. Baik, selanjutnya yaitu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. 1. Anggaran biaya, di mana jenis pengeluarannya yang pertama yaitu bahan habis pakai dengan dana sebesar Rp5.840.000. Kedua, peralatan yang terdiri dari alat masak, stand, dan kemasan dengan dana sebesar Rp3.160.000. Ketiga, transportasi dengan dana sebesar Rp1 juta dan jumlah dana dari jumlah pengeluaran sebesar Rp10 juta. 2. Jadwal kegiatan, di mana pertama yaitu mengidentifikasi usaha survei dan perancangan usaha di bulan pertama dengan person penanggung jawab saudari Kiki Fatmawati. Kedua yaitu perlengkapan alat dan bahan baku di bulan kedua dengan person penanggung jawab saya sendiri. Ketiga, produksi dan launching produk di bulan ketiga dengan person penanggung jawab dari Marsanda Sahar. Keempat, monitoring dan evaluasi program di bulan keempat dan person penanggung jawab saudari Fahira. Kelima, kegiatan pembuatan proposal di bulan kelima dengan person penanggung jawab saudari Nurul Yusri. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Demikianlah hasil pemaparan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.